Kabupaten Bandung sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo wargi pemilih. Ketemu lagi kita di podcast Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemiluan. Ini podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Oke, bersama saya Devi Agustinia, teman pemilih, wargi pemilih semua. Untuk episode podcast kita pada kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih seputar dunia medis. Nah loh, kenapa nih dunia medis? Seperti kita ketahui bersama, setelah 2 tahun ini kita di masa-masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kita pasti sudah tidak asing lagi nih dengan virus ataupun permedisan, protokol kesehatan tentunya. Nah, untuk itu kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu spesial nih, yaitu Dokter Rianti nih ya, Ibu Dokter. Wilujeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi pemilih. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Nah, wargi pemilih semua, Dokter Rianti ini merupakan sekarang tuh Bu Direktur Rumah Sakit Soreang Otista ya Bu ya? Ya, betul. Iya, betul. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang yang memang akan berganti nama menjadi Otista ya Bu ya. Nanti kita bahas itu ya, wargi pemilih. Nah, wargi pemilih, selama penyelenggaraan Pilkada kemarin ya Bu ya, betul. 2020 kita tuh otomatis akrab nih ya Bu, KPU dengan Dinkes nih. KPU dengan Dinkes otomatis jadi continue bertemu, continue berkoordinasi mengenai tentu saja prokes dalam penyelenggaraan pemilihan ya Bu sekali. Ya. Betul. Ya. Nah, sebelum kita lebih dalam ke tahapan itu nih Bu, flashback, kita boleh dong Bu membuka dulu dengan bagaimana sih Bu perkembangan vaksinasi, perkembangan sekarang ke tahap booster ya Bu ya? Betul. Nah, di Kabupaten Bandung itu seperti apa nih Bu? Iya, baik. Terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan nih untuk sekedar bincang-bincang ya di podcastnya KPU ini. Jadi memang kondisi saat ini untuk vaksinasi untuk yang umum masyarakat itu memang kita sudah mencapai di 70%. Kemudian untuk yang anak-anak usia 6 sampai 11 itu yang memang saat ini sedang dikejar, dan insya Allah Pak Bupati kan berharap itu bisa 100% di akhir Januari ini, sehingga secara simultan puskesmas, klinik, semua vaskes yang memberikan pelayanan vaksinasi itu bersama-sama secara kontinu menyelenggarakan dan menjadwal kegiatan ini, termasuk RSUD Soreang sendiri memberikan pelayanan vaksinasi itu dari mulai masyarakat umum dari tahap 1, tahap 2, kemudian juga untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun sampai 12, kemudian sekarang di usia 6 sampai 11, dan juga kemarin yang terakhir kita melaksanakan booster ya. Tapi itu baru tahap awal karena kebetulan ada stok vaksin yang untuk booster itu untuk Satgas. Memang belum semua, kemarin Satgasnya baru di lingkup Pemda saja, dan itu dilaksanakan di tanggal 13, 14, 15 dan 17 selama 4 hari ya, dan alhamdulillah RSUD Soreang memvaksin sekitar 1.000 orang dalam kurun 4 hari. Untuk booster ya Bu ya? Untuk booster ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bandung sendiri nih ya, khususnya di tangan oleh Dinkes ini terus ya Bu ya vaksinasi itu ya, karena itu target ya Bu ya? Ya betul, semua kebijakan dari Presiden itu kan mulai bahwa awalnya masyarakat umum 18 tahun ke atas, kemudian sekarang bertambah lagi dari di bawah 18 sampai 12, kemudian sekarang kebijakan yang terakhir itu 6 sampai 11 dan ada booster. Untuk semua masyarakat dulu booster itu hanya berlaku untuk tenaga kesehatan. Sehingga seperti saya ini sudah booster ya Bu ya? Sudah booster, sudah 6 bulan yang lalu boosternya. Nah, kalau sekarang masyarakat juga dipastikan akan mendapatkan booster secara gratis ya. Nanti sabar aja nih ya Bu ya, warga pemilih nanti pasti informasinya ada. akan ada. Semua akan terjadwal ya.
Nah, tadi mungkin ya kita buka dengan seputar vaksin. Nah, warga pemilih juga bisa siap-siap mungkin ya yang belum vaksin atau nanti booster juga akan siap-siap ya Bu ya. Nah, sekarang kita flashback nih Bu ke penyelenggaraan Pilkada 2020 kemarin. Nah, gimana nih Bu, pendapat Ibu nih, pengalaman Ibu menangani langsung kan ya Bu saat itu ya dengan sisi prokesnya. Boleh dong Bu berbagi cerita kepada warga pemilih nih. Betul, siap. Alhamdulillah ya, memang di luar prediksi pada saat itu kita ditetapkan pandemi itu pada awal 2020 ya, Maret lah tepatnya ya, di bulan Maret itu dinyatakan bahwa pandemi COVID. Sementara pemilihan umum atau pilkada itu sudah terjadwal. Jadi mungkin secara proses memang pilkadanya harus berlangsung, tapi dari sisi keamanan kesehatan di masa pandemi ini baik itu pemilih maupun pelaksana itu harus aman ya, harus bisa terlindungi karena memang kasusnya saat itu sedang mulai dan naik sehingga itu memerlukan kajian, kemudian analisis, dan akhirnya mungkin KPU sendiri mendapatkan izin untuk melaksanakan pilkada dengan hasil bagaimana peningkatan kasus yang ada di Kabupaten Bandung, dan memang itu menjadi satu kebijakan secara nasional di semua daerah yang melaksanakan pilkada itu berarti harus mengikuti prokes yang sudah ditentukan. Nah, kemudian KPU itu secara intens mungkin berkoordinasi, konsultasi dengan kami, dengan Dinas Kesehatan, dan betul-betul akhirnya kami masuk ke dalam tim untuk pilkada itu sesuai dengan SK yang dibuat oleh KPU bahwa kami menjadi bagian tim untuk masalah kesehatannya, khususnya protokol kesehatan itu. Nah, jadi dari tahapan mulai dari pendaftaran balon barangkali ya, itu betul, kita sudah dilibatkan, dan kami secara terintegrasi juga berkoordinasi dengan Puskesmas, sehingga kami dari Dinkes juga membagi tugas-tugas ini kepada Puskesmas secara merata karena tahapannya cukup banyak ya. Dan yang paling puncaknya itu pada saat akan event pilkadanya itu semua PPK ya? Iya, PPK, PPS, dan satu lagi Pak? KPPS Bu. KPPS ya, KPPS, PPK sama PPK, PPS, KPPS. Ya, itu semua itu kan harus di rapid antigen. Dan saat itu belum ada vaksinasi. Karena jadi awal-awal ya Bu ya. Belum ada vaksinasi, sehingga semua itu harus dilaksanakan. Kalau kami tidak melibatkan Puskesmas mungkin tidak bisa. Oleh karena itu 62 Puskesmas kami libatkan sesuai dengan lokasinya masing-masing, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, memang kalau nanti ada yang positif keluar masuk anggotanya seperti itu ya. Alhamdulillah, tapi begitu waktu pelaksanaannya ternyata setelah kita melaksanakan pilkada tidak terjadi lonjakan kasus. Nah, itu jadi kita bersyukur tidak ada klaster KPU, tidak ada klaster pilkada. Itu di situ adalah keberhasilan kita ya. Betul. Justru itu ya Bu ya yang ditakutkan adanya pilkada tuh nanti gimana kalau menimbulkan klaster pilkada. Nah, itu kan gitu. Menjadi penilaian menjadi kurang bagus ya. Padahal ternyata klasternya adalah klaster Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah itu ya. Nah, jadi itu menjadi nih warga pemilih tantangan juga ya Bu ya. Untuk Dinkes untuk KPU Jadi emang sama-sama baru nih ya Bu ya. KPU dengan regulasi baru dan Dinkes pun ya baru ya Bu ya merambah ke dunia pilkada ini ya. Jadi sudah ada beberapa kali kegiatan pilkada ataupun pilkades pemilu itu kita hanya di belakang layar kan. Betul. Tapi begitu pada saat pandemi kita tuh menjadi yang paling depan, betul. terdepan ya, sehingga disinilah saya juga merasakan bagaimana hubungan KPU dengan kami Dinas Kesehatan itu begitu dekat ya. Bahkan saya sekarang dengan KPU dari pimpinan sampai di bawah semua dekat gitu ya. Berkat pilkada itu gitu, dan itu sangat berkesan. Jadi walaupun berat pekerjaannya dengan pandemi itu, karena saya kan tidak hanya menangani masalah pilkada saja khususnya pada saat
peaknya dari pandemi itu kasus meninggal yang cukup tinggi, masalah pemakaman ya dengan rebutan lahan pemakaman juga tiap malam ditelepon. Ternyata pasti di balik semua itu ada hikmahnya gitu, dan alhamdulillah yang penting sehat. Saya alhamdulillah tidak pernah terpapar COVID ya, jadi bukan LC ya, lulusan COVID. Jadi lulusan COVID. Ya, karena rata-rata tiap OPD saja rata-rata 50% tuh pasti yang kena ya. Jadi mungkin kita mah ikhlas saja bekerja, dan mungkin Allah juga kalau saya terpapar nanti susah juga bekerja barangkali begitu ya. Jadi ada hikmahnya juga dilindungi dan bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Alhamdulillah. Tentu saja dengan prokes yang ketat ya Bu ya. Betul. Bahkan kalau kemarin-kemarin saya masih 2 rangkap ya maskernya. Sekarang kan udah landai, saya jadi 1 rangkap lagi. Iya betul. Nah Bu Rianti ini juga nih, dokter ini selalu mengingatkan ya Bu ya. Iya betul. Maskernya mana, prokes. Nah itu tuh di setiap tahapan kegiatan kemarin betul. Proses Pilkada 2020. Iya betul. Luar biasa ya Bu ya. Nah untuk ini ya Bu ya, mungkin udah nyampe juga nih, kita nanti akan ada penyelenggaraan juga nih Bu, serentak juga tuh 2024. Iya betul. Nah yang katanya juga nih Bu, isu-isu tuh COVID tuh katanya nggak akan hilang ya Bu ya, atau gimana nih? Nah dengan penyelenggaraan nanti kita seperti 2020 kemarin nih Bu ya, bahkan mungkin nanti continue setelah pemilu ada pilkada di tahun yang sama, gimana Bu? Memungkinkan nggak nih dari sisi medis, dari sisi adanya tetap si COVID ini nih? Ya betul. Jadi pandemi ini memang cukup lama ya. Saat ini saja sudah 2 tahun. Kita sudah tahu 2 tahun, walaupun mungkin saat ini sudah landai, tapi varian dari COVID ini kan bermutasi terus. Nah, yang terakhir ini ada varian Omicron ya. Walaupun ada varian Omicron, kalau kita memang tadi prokes terutama dan kita cakupan vaksinasinya bagus, gejalanya tidak parah. Jadi saat ini kita sudah ada yang Omicron positif ya di Kabupaten Bandung, tapi mereka semua sudah isolasi di Rumah Sakit Al Ihsan ya, 4 orang satu keluarga, 5 orang satu keluarga. Memang rata-rata kalau Omicron itu dia bawaan dari hasil perjalanan luar negeri, PPLN ya, perjalanan luar negeri. Nah jadi memang kita harus waspada setiap yang perjalanan dari luar negeri itu, kenapa pulang ke Indonesia harus karantina ya. Nah, tapi dengan kondisi saat ini, dengan cakupan vaksinasi yang sudah bagus ya, pada saat nanti 2024, kalaupun nanti ini pandemi kan belum dicabut, masih dilanjutkan nih kemarin kebijakan Presiden bahwa pandemi kita belum selesai, artinya masih masa pandemi. Kedepannya kalaupun sudah teratasi pandemi itu akan menjadi endemis itu seperti DBD itu kan endemis ya. Ganti level ya Pak istilahnya turun level ya. Kalaupun nanti ada pemilu di tahun 2024, sepertinya karena screening sudah jelas ada di Peduli Lindungi. Dari situ kan status kita tuh bisa terlihat, baik itu sertifikat vaksin betul. Jadi mungkin nanti itu tidak perlu lagi seperti apa ya, paling tidak mungkin kalau antigen kalau masih tergantung dari tingkat ininya ya, tingkat endemisnya atau pandeminya seperti apa. Bisa saja nanti cukup dengan scan barcode. Jadi sekarang juga kan di fasilitas umum itu cukup scan barcode. Nah, situasi itu bisa terlihat, bisa screening gitu ya, dari awal. Jadi mungkin tahapannya kalau kemarin kita untuk antigen saja sampai berapa gitu itu luar biasa karena belum ada vaksinasi. Nah, sekarang sudah ada vaksinasi, apalagi sudah booster, mungkin diharapkan selesai tahun 2023. Jadi 2022 ini diharapkan semua warga Indonesia itu WNI itu sudah bisa divaksinasi yang primer itu vaksinasi ke-1 dan ke-2 itu primer. Nah nanti 6 bulan kemudian setelah vaksinasi yang kedua itu namanya booster. Nah booster ini ada yang homolog, misalnya Sinovac, nanti di booster lagi Sinovac, itu namanya homolog. Tapi kalau Sinovac kemudian seperti saya di boosternya Moderna, itu berarti heterolog. Dan biasanya kenapa heterolog lebih bagus, itu karena dia akan memberikan daya tahan tubuhnya atau efikasinya itu menjadi lebih tinggi. Tadi kalau Sinovac itu di 70%-an. Kemarin kalau primer Sinovac dan Sinovac baru 2 kali, itu efikasinya di 65%. Nah kemudian ketika 6 bulan kemudian divaksin lagi Sinovac itu hanya sekitar 73. Tapi kalau sekarang kita Sinovac kemudian nanti di boosternya dengan Moderna, AstraZeneca, Pfizer gitu ya.
itu bisa di atas 90. Di atas 90. Iya. Tapi kalau apalagi kemarin kan ada yang dapat AstraZeneca ke-1, AstraZeneca ke-2 atau Pfizer ke-1, Pfizer ke-2, kemudian nanti dapat Moderna. Jadi diselang-seling itu berpuluh-puluh kali lipat kekuatannya. Gitu jadi ya. itu ya. Jadi gitu warga pemilih ya. Jadi nanti kita melihat dulu ya Bu ya kondisinya itu ya masihkah Ya, pandemi betul. levelnya atau Betul. apa turun. Iya. Nanti tetap aja berarti vaksin ya Bu ya kuncinya vaksin, juga ya. kuncinya di vaksin. cakupan vaksin. Ya, cakupan Iya, vaksin. berarti nanti saat tahapan seperti tadi pendaftaran badan ad hoc ya Bu ya, PPK, Iya, PPS betul. itu Iya. sebenarnya tidak mesti lagi kita swab Iya. massal gitu. Mungkin tidak mesti, Bu, nanti ya? hanya menyediakan scan barcode. Scan barcode ya, betul. Peduli lindungi. Peduli lindungi. Iya. Nah, jadi kita mengingatkan juga nih Bu Iya. untuk warga pemilih untuk Semua harus punya aplikasi, vaksin ya. harus vaksin, Vaksin, dan aplikasi. aplikasinya di HP harus ada karena kemanapun pergi itu Iya, pasti dicek ya Bu ya. Itu penting semuanya. Nah, Ya. itu ya alhamdulillahnya nih informasi nih langsung dari Bu Dokter Rian nih warga pemilih. Nah, Ibu tadi itu ya. Nah, mungkin Bu Dokter kita kembali lagi nih ke kemarin tahapan di 2020 dari pas pemungutan di sisi TPS atau bahkan dari pas saat tahapan seperti sosialisasi, kampanye segala macam kan itu harus menerapkan prokes ya Bu ya. Betul. Dari pas di TPS ada memakai sarung tangan, APD. Iya. Nah, itu gimana tuh Bu menurut dari sisi medisnya tuh yang diterapkan KPU, apakah sudah tepat, kurang atau masukannya mungkin nih Bu? Ya, baik. Karena pada saat pelaksanaan kemarin itu memang KPU kan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami. Jadi apa yang dilakukan di KPU itu memang adalah sesuai dengan standar protokol kesehatan yang harus dipenuhi pada saat itu. Yang memang pada saat itu memang belum ada vaksinasi sehingga memang dibutuhkan standar protokol kesehatan yang mumpuni lah, aman untuk pelaksana dan aman juga untuk pemilih. Sehingga misalnya untuk pemilih cukup sarung tangan saja dan ada tempat cuci tangan standarnya, kemudian ada pemeriksaan suhu. Kalau memang dia nanti suhunya di atas 37,3 berarti dia harus ke bilik khusus gitu. Itu kan sudah sesuai dengan syarat. Tapi untuk pemberi pelayanan atau pelaksana KPPS ya? KPPS betul. Ya, KPPS, petugas KPPS. Petugas KPPS itu dia harus rutin selalu menggunakan sarung tangan, kemudian mengganti tiap berapa jam, masker tidak lepas ya, hand sanitizer semua itu harus digunakan karena memang itu sesuai dengan standar protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang harus dipenuhi ya, dan itu memang untuk segi keamanan ya. Tenaga KPPS. Tenaga KPPS ya. Pemilih juga ya Bu ya. Pemilih juga ya. Kemudian kan banyak limbah medis nih. Iya. Akhirnya dari APD itu ada beberapa limbah medis. Kalau untuk sarung tangan pemilih mungkin itu kan hanya sebentar, dia tidak jadi kategori limbah infeksius. Tapi kalau untuk APD, APD, kemudian juga sarung tangan yang karet, yang latex itu kategorinya infeksius karena petugas menggunanya cukup lama. Ya KPPS itu ya, tenaga KPPS itu menggunakan itu cukup lama. Jadi nanti dipisahkan itu, kemarin kita sarankan memang ada limbah infeksius dan limbah non infeksius. Yang non infeksius mungkin bisa diselesaikan sendiri, tapi yang infeksius kemarin itu kita sarankan dititip di desa-desa, dari desa-desa dikirim ke puskesmas. Akhirnya ditimbang dan nggak apa-apa, kontribusi berarti dari puskesmas untuk limbah medis itu, karena memang itu kan harus diangkut secara khusus ya oleh pihak ketiga dan dimusnahkan secara khusus dan memang berbayar per kilogramnya. Iya. Tapi itu kan berbagai bentuk usaha ya Bu ya tadi. Betul. Sehingga kan terciptanya jadi tidak tercecer limbah medis itu. Betul. Kalau tercecer itu sangat beresiko. Dan jadi apakah nanti kan kalau orang masyarakat awam bisa jadi mainan, jadi apa? Nah itu yang kita berbahaya ya, sehingga memang itu perlu diamankan ya. Betul. Jadi kan tadi tuh kuncinya kenapa kita tidak ada klaster pilkada itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Berbagai proses loh. Sukses nih, lah. Pemilih Pilkadanya sukses, tidak ada dampak. Tidak ada lonjakan kasus. Alhamdulillah itu yang diharapkan semua orang ya, dan alhamdulillah sekarang juga udah mulai melandai nih. Nah sekarang nih Bu ya, dari sisi itu karena tadi tuh bentuk sinergitas kita ya Bu ya, KPU bersama Dinas Kesehatan ya waktu itu. Nah sinergitas ini menurut Ibu nih gimana nih yang sekarang selama ini telah berjalan, koordinasinya seperti apa? Mungkin dari Ibu juga ada masukan nih KPU nanti seperti ini atau gimana gitu Bu, boleh? Iya boleh.
Alhamdulillah ya, dari adanya pilkada tahun 2020 itu karena pihak KPU-nya secara proaktif ya, secara proaktif datang ke kami secara berkala, diskusi, rapat di ruangan saya mungkin. Jadi kita banyak masukan-masukan juga, mereka minta apa yang harus disediakan misalnya oleh KPU, dan itu sesuai dengan standar yang kami miliki sebagai instansi kesehatan yang memiliki kewenangan menentukan standar protokol kesehatan ya. Nah, itu dari situ secara periodik mungkin dari semua tahapan itu kami selalu berkomunikasi dalam setiap rapat persiapan, kami dilibatkan dan kami selalu memberikan masukan mungkin ya. Jadi di rapat-rapat koordinasi itu betul-betul semua meminta saran, masukan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah sih berkat itu mungkin hikmahnya ya. Jadi pandemi memang kita susah, menderita, tapi selalu akan ada hikmah di balik kesulitan-kesulitan itu gitu. Dan pandemi ini otomatis membuat kita menjadi lebih aware terhadap masalah kesehatan. Yang dulu kita mungkin cuek ya, tidak ada hand sanitizer, makan ambil saja segala macam, kadang cuci tangan juga malas gitu ya. Tapi kan sekarang semua menjadi lebih teratur. Kemudian pulang dari luar kita selalu mandi baju ganti. Kalau dulu kan tiris mah atong ibak gitu ya. Dampaknya gitu. Untuk pribadi juga ada ya banyak ya. Untuk pribadi pasti semualah ada hikmahnya. Kenapa diturunkan pandemi ini bahkan mendunia kan, semua 200 negara itu semua terpapar dengan COVID ini dan pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Alhamdulillah nih. Udah banyak nih yang tadi yang di ilmu dari Bu Dokter juga, pengalamannya juga nih ya Bu ya. Sekarang mungkin berkaca dari pengalaman kemarin untuk pemilu nanti 2024 nih Bu nih pelaksanaan nanti, ada nggak Bu saran masukan nih dari sisi medis mungkin? Ya. Mungkin tadi untuk tahun 2024 tentunya akan melihat perubahan atau perkembangan dari pandemi ini ya, akan melihat dari situ, dan itu nanti selalu kebijakan adalah dari Satgas Covid pusat barangkali ya, tim Covid dari pusat, dan kemudian nanti ketentuan-ketentuannya KPU ini pastinya saya yakin karena sudah terbiasa tidak akan berjalan sendiri saja begitu. Pasti akan selalu berkoordinasi seandainya masih harus melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya Dinas Kesehatan itu sangat siap untuk membantu KPU ya pada saat nanti 2024. Tapi ya mudah-mudahan sih kita berdoa berharap dengan capaian cakupan vaksinasi yang cukup bagus, sehingga kedepannya itu cukup dengan barcode dan peduli lindungi saja seperti itu ke depannya ya. Jadi mudah-mudahan tidak lagi harus PCR, tidak lagi harus antigen gitu. Kemudian biaya juga lumayan ya dari sisi itu ya. Bisa dihemat miliaran kan, bisa dihemat miliaran hanya untuk tingkat kabupaten. Apalagi nanti kalau se-Indonesia triliunan kan betul. Menghemat. Mungkin sekarang kita belanja vaksinasi yang cukup besar ya. Contoh kemarin rumah sakit itu untuk rawat inap kan memang belanjanya di situ, di rumah sakit besar. Sekarang belanja besarnya di vaksinasi. Nah, nanti kedepannya itu semua akan turun dan masyarakat insya Allah sudah punya kekebalan semua. Insya Allah seperti itu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan untuk protokol kesehatannya juga tidak terlalu ketat. Yang penting tadi semua mungkin harus punya aplikasi peduli lindungi, dan nanti semua menerapkan scan barcode peduli lindungi. Berarti tadi ya Bu ya, kuncinya balik lagi kita melihat kondisi si pandemi ini dan jangan lupa itu tadi vaksin serta aplikasi peduli lindungi ya. Untuk dari sisi medisnya nih nanti kita lihat di 2024. Alhamdulillah ya Bu ya. Obrol-obrolnya menarik ternyata nih dari sisi medis karena sekarang lagi masanya seperti ini ya Bu ya. Nah, mungkin untuk penutup untuk terakhir ini nih, Ibu Dokter ini sebagai Direktur Rumah Sakit Soreang. Nah, Soreang ini seperti kita ketahui nih warga pemilih khususnya Kabupaten Bandung ya Bu ya. Iya betul. Soreang tuh berganti nama atau gimana ya, menjadi Otista ya Bu ya. Nah, boleh nih Ibu Dokter sebagai Direktur Rumah Sakit Otista atau Soreang itu rumah sakit di tipe apa Bu ya nih? Pelayanannya di sana tuh seperti apa, sarana prasarananya mungkin udah banyak yang tahu juga masyarakat atau ada bahkan yang belum tahu ya Bu ya. Boleh nih Bu. Ya. Jadi kebetulan memang saya dari tanggal 9 Agustus itu sebagai PLT Direktur dulu, dan kemudian pada tanggal 3 November saya dilantik menjadi definitif Direktur di RSUD Soreang yang memang
ketiga rumah sakit di Kabupaten Bandung ini sudah disayembarakan untuk nama-namanya di akhir tahun 2020 ya, di akhir tahun 2020 dan sudah keluarlah nama-nama untuk 3 RSUD yang ada di Kabupaten Bandung. Kebetulan untuk Soreang itu namanya Otista, kemudian untuk Majalaya itu Laswi, dan untuk Cicalengka itu Dewi Sartika. Hanya itu kan sudah nanti hasil pemenang itu sudah masuk ke dalam Perbub, sudah diperbubkan. Kemudian kemarin sudah ada perdanya juga bahwa memang kami harus mengganti nama sesuai dengan yang ada di perda. Nah, hanya saja untuk bisa menggunakan nama Otista itu kita berproses ya, karena terkait dengan perizinan dan kemudian registrasi yang ada di Kementerian Kesehatan untuk masalah bantuan-bantuan anggaran ya, karena anggaran kami itu kan tidak hanya dari APBD saja, ada yang dari APBN-nya juga, kemudian terkait dengan nanti perizinannya. Semua. Nah, kemudian rumah sakit Soreang Otista ini memang sudah dipersiapkan. Saat ini kita ada di kelas C, di kelas C. Tapi kita sudah disiapkan untuk kelas B. Jadi insya Allah 2023 sudah bisa menjadi rumah sakit kelas B. Karena dari sisi jumlah tempat tidur saja sudah 314 disiapkan. Walaupun saat ini kita belum bisa menggunakan semuanya karena ketersediaan tenaga. Jadi kalau jumlah tempat tidur itu harus berbanding lurus dengan jumlah tenaga, khususnya perawat. Iya, itu jadi kita kalau dulu di C itu kita di posisi tempat tidurnya 204 yang rumah sakit lama, sehingga kita mirroring di rumah sakit baru pun segitu. Kemudian tahun ini kita meningkatkan jumlah tempat tidur menjadi 244. Nah, kita itu berdasarkan hasil kredensialing dengan BPJS dan tadi jumlah tenaga khususnya perawat ketersediaannya. Jadi baru bisa disampai 244. Nanti kedepannya secara bertahap itu akan menjadi 314. Mudah-mudahan nanti di 2013 itu semua tempat tidur 314 sudah bisa dimanfaatkan dan menjadi kelas B. Kemudian untuk dokternya sudah lengkap alhamdulillah. Untuk kandungan saja sudah ada 4 dengan 1 dokter perempuan. Biasanya diminati ya, sudah ada dokter perempuan yang opsin. Kemudian anak sudah 4 juga, dokter anak, dokter bedahnya 2, kemudian dokter penyakit dalam 5. Nah, jadi kita itu sudah cukup banyak. Ruang operasi kita punya 7. Jadi memang dengan gedung lama dan gedung baru itu perbandingannya 1:4 sampai 5. Ya, jadi memang kita punya area 6,3 hektar. Jauh lebih representatif ya. Dari sisi bangunan, hanya saja memang kita sudah harus siap karena nanti di Soreang akan banyak rumah sakit swasta. Betul. Nah, itu tuh dong informasi lainnya ya untuk warga pemilih ya Bu ya. Rumah sakit RSUD Soreang tuh nanti semua di sini ya Bu? Sudah semua di sini ya. Berarti di sana sudah tidak ada. Sudah dicincin ya. Nah, itu gedung lama akan kita serahkan ke Pemda ya. Jadi nanti terserah Pemda untuk digunakan sebagai apa. Cuma saat ini sudah ada Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah ada di sana ya, dan tempat isolasi terpusat atau isoter yang dulu di Manggahang itu sudah ada di RSUD Soreang yang lama. Gitu. Nah, itu informasi tambahan untuk warga pemilih semua nih dari langsung Ibu Direktur Rumah Sakit Soreang. Ibu terima kasih nih sami-sami waktunya tadi udah berbagi pengalamannya, ilmunya juga, informasinya terutama nih dari sisi medis ya Bu ya. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, warga pemilih, demikian tadi ya bincang-bincang seru kita nih dari sisi yang berbeda, sisi medis bersama Ibu Dr. Riantini. Terima kasih untuk selalu menyaksikan podcast Ngopi Dulu, tentu saja hanya di channel YouTube KPU Kabupaten Bandung. Sampai jumpa.